para kepala daerah, bupati, wali kota ini tiba-tiba ramai menaikkan pajak. Yang pertama harus kita akui, ini dipicu oleh kebijakan dari pemerintah pusat, transfer dana ke daerah, termasuk kontribusi sumber daya alam, itu dikurangi secara drastis. Yang kedua, pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk menaikkan pelayanan publik. Berkurangnya transfer pusat ke daerah, entah itu dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus maupun distribusi atau kontribusi sumber daya alam yang tersendat, yang ditahan mungkin, itu sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah, PAD. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, mohon dengan hormat subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti untuk memberikan semangat kami dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, kali ini saya beropini tentang mengapa kepala daerah, khususnya bupati, wali kota, itu rame-rame menaikkan pajak rakyat, khususnya pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Menurut data dari Kemendagri, ada 104 daerah yang menaikkan pajak rakyat, pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan. Dari 104 itu, 20 daerah diantaranya itu menaikkan pajak sampai lebih dari 100%. Yang sudah meledak dan menimbulkan perlawanan rakyat di Pati itu 250%. Tapi jangan lupa, di daerah lain seperti di Jombang itu mencapai 1024%. Bayangkan, kenaikannya itu 1024%. Di Cirebon sama, 1000%. Di Bone sama. Lalu mengapa ini menjadi pemicu penolakan rakyat? Harus kita ucapkan terima kasih kepada rakyat Pati yang berani bersuara dan melawan sehingga bupati akhirnya membatalkan kenaikan itu. Perjuangan rakyat Pati, perlawanan rakyat Pati itu menjadi inspirasi bagi rakyat untuk melawan pemimpin-pemimpin yang arogan, yang sepihak menaikkan pajak. Salah satunya di Kota Bone, bahkan di Cirebon juga akan dilakukan. Tapi kan timbul pertanyaan, mengapa para kepala daerah, bupati, wali kota ini tiba-tiba ramai menaikkan pajak? Yang pertama harus kita akui, ini dipicu oleh kebijakan dari pemerintah pusat, transfer dana ke daerah, termasuk kontribusi sumber daya alam, itu dikurangi secara drastis. Yang kedua, pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk menaikkan pelayanan publik. Berkurangnya transfer pusat ke daerah, entah itu dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus maupun distribusi atau kontribusi sumber daya alam yang tersendat, yang ditahan mungkin, itu sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah, PAD. Akhirnya yang ditempuh oleh para bupati dan wali kota adalah mencari jalan yang paling mudah untuk menambal kekurangan pendapatan asli daerah. Cara paling mudah dan paling tidak cerdas adalah menaikkan pajak. Tapi mereka lupa bahwa kondisi rakyat sekarang sedang megap-megap.
ekonomi sedang memburuk, penerimaan keluarga juga menurun, otomatis daya beli berkurang, pengangguran di mana-mana, lapangan pekerjaan susah, PHK merajalela di mana-mana, sehingga ekonomi masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja. Makanya jangan salahkan kalau beberapa kalangan termasuk ekonom-ekonom meragukan pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik 5,12%. Karena itu tidak tercermin dari kondisi faktual rakyat kebanyakan. Itu yang terjadi. Mengapa akhirnya para kepala daerah menaikkan pajak, maaf, gila-gilaan. Dan akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat. Sekali lagi saya katakan, kita harus terinspirasi dengan perjuangan dan kegigihan rakyat Pati, Jawa Tengah. Kita harus mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang dilakukan oleh rakyat Pati, sehingga bupatinya itu akhirnya membatalkan. Nah, pertanyaannya mengapa sebagian rakyat di berbagai daerah yang kena kenaikan pajak itu tidak bergejolak seperti di Pati? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin rakyat tidak berani bersuara atau tidak ada yang mengkonsolidasikan kekuatan seperti di Pati. Kemungkinan yang kedua, para bupati wali kota di daerah yang menaikkan pajak, terutama yang di atas 100%, itu memberikan pemahaman sosialisasi mitigasi dengan baik, atau mereka melakukan kompensasi dengan pelayanan publik yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan gejolak. Ini berbeda dengan Bupati Sudewo di Pati yang sekarang dalam proses pemakzulan. Karena apa? Dia melakukan dengan cara yang arogan, bahkan menantang rakyat. Sekarang Bupati Sudewo menuai badai dari angin yang ditaburkan. Konon sekarang Bupati Sudewo sakit. Tapi hikmah apa yang kita petik dari demonstrasi besar rakyat Pati tanggal 13 Agustus yang lalu? Adalah inspirasi bagi rakyat Indonesia untuk berani bersuara. Karena menaikkan pajak itu sangat membebani rakyat, dan kondisi rakyat kita sekarang sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Jadi kuncinya sebetulnya adalah satu, kemampuan kepala daerah atau pemimpin daerah untuk mensosialisasikan, melakukan komunikasi publik dengan rakyatnya dengan cara yang halus, cara yang baik, cara yang mengayomi dan memberikan pemahaman kepada rakyat. Yang kedua adalah bagaimana kenaikan pajak itu dikompensasi dengan pelayanan publik yang lebih baik sehingga rakyat tidak bergejolak seperti di Pati. Artinya kuncinya adalah tipe kepemimpinan yang melayani kepada rakyat itu yang ditunjukkan sehingga rakyat tidak bergejolak. Berbeda dengan Pati sekali lagi. Nah, sahabat Indonesia, bagaimana dengan respon pemerintah pusat? Apakah pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan atau membatalkan keputusan kepala daerah? Jawabannya adalah tidak bisa. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri hanya bisa menghimbau, tidak bisa mengintervensi. Intervensinya maksimal hanya menghimbau, memberikan pemahaman kepada bupati wali kota agar sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Nah, seperti yang dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian melalui surat edaran yang diputuskan dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2025, nomor surat edarannya adalah 900.13.1.1/4528/SJ yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2025. Itu hanya surat edaran yang sifatnya menghimbau kepada kepala daerah.
Pak Tito juga menyadari bahwa keputusan atau kewenangan pemerintah pusat tidak bisa membatalkan keputusan dari kepala daerah. Karena apa? Ada dasar undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau HKPD. Itu dasarnya. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Itu memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menaikkan pajak atau mengelola penarikan pajak dari rakyat. Menteri Dalam Negeri tidak bisa membatalkan begitu saja. Jadi maksimal yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah pusat hanya menghimbau, memberikan surat edaran kepada bupati dan wali kota. Jadi sahabat Indonesia, inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi banyak sekali bupati wali kota tidak mempunyai style kepemimpinan yang melayani, banyak yang arogan, akhirnya mereka dilawan oleh rakyat. Saya setuju dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang menghimbau kepala daerah, bupati, wali kota agar mempunyai kepekaan sosial terhadap kondisi ekonomi rakyatnya. Ini penting sekali. Dan akhirnya banyak juga yang dibatalkan. Selain Pati dibatalkan, juga Kabupaten Semarang dibatalkan, dan beberapa daerah juga dibatalkan. Ada yang dibatalkan tanpa adanya demonstrasi besar-besaran di Pati, seperti Kabupaten Semarang itu kesadaran sendiri untuk mencegah penolakan yang masif, dan berbagai daerah seharusnya mencontoh Kabupaten Semarang yang mencegah penolakan rakyat dengan membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan P2. Itu penting sekali. Jadi sahabat Indonesia, kuncinya adalah undang-undang sudah mengunci bahwa itu kemenangan kepala daerah, bupati, wali kota. Tapi di titik ini kita harus menyadari mengapa para bupati wali kota menaikkan PBB P2 dengan sangat drastis, karena memang harus kita akui transfer pusat ke daerah dikurangi, kontribusi sumber daya alam dari pusat ke daerah juga terhambat, sehingga PAD itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga para kepala daerah membuat langkah atau kebijakan untuk memenuhi PAD itu. Tapi ada yang melakukan langkah dengan cerdas, ada juga yang tidak cerdas. Yang tidak cerdas adalah orang atau kepala daerah yang menaikkan pajak di atas 20%. Di DKI Jakarta, Pramono Anung sebagai gubernur menaikkan hanya sekitar 5-10%. Bisa. Karena mungkin ada diversifikasi penerimaan daerah dari berbagai sektor yang lain. Mungkin sektor pariwisata, mungkin sektor-sektor yang lain, investasi, menciptakan iklim investasi yang sehat, sehingga penerimaan daerah itu akan menaik. Jadi ini adalah kunci atau trigger bagi kepala daerah untuk cerdas berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan pendapatan asli daerah atau PAD dengan cara yang elegan, cerdas, tidak membebani rakyat yang berlebihan, tapi memanfaatkan potensi daerah sehingga penerimaan daerah itu dapat dicukupi. Tapi yang paling penting, pelayanan publik kepada rakyat itu ditingkatkan dengan signifikan. Rakyat harus sejahtera. Kita sudah 80 tahun merdeka. Masa kita belum merdeka dari penjajahan rejim pajak? Ini yang aneh, bin ajaib. Tapi saya harus memberikan opini secara objektif, edukatif, agar kita mengerti secara konstelatif, komprehensif apa yang terjadi dalam fenomena kepala daerah menaikkan pajak yang sangat-sangat di luar nalar itu. Ada aksi, ada reaksi, dan dari reaksi kepala daerah ada reaksi baru dari rakyat untuk melawan. Dan ini adalah ujian bagi kepala daerah. Ini biasa, Anda diuji menjadi pemimpin, apakah Anda sanggup mengatasi,
kalau tidak mundur saja atau dimundurkan oleh rakyat seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang baru atau menarik atau secara komprehensif kepada Anda semuanya, karena kami dari Anak Bangsa Channel, tujuan kami adalah menjaga Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera rakyatnya. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.